Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita berbagai kenikmatan, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang kalau kita hitung, ya, betapa banyaknya nikmat Allah ini, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya, ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu, ya, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena insya Allah kalau kita banyak syukur, insya Allah, ya, nikmat Allah pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kiranya wajib, ya, kita ini mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan bersyukur insya Allah, ya, hidup dan kehidupan kita ini akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba merenung sekejap, ya, berpikir sekejap, bahwasanya musuh yang paling besar di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini adalah memerangi hawa nafsu, ya, yaitu nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Nah, nafsu tidak tampak, ya, tapi realisasinya juga tampak. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memerangi hawa nafsu tersebut? Ya, kunci keberhasilan adalah mengendalikan diri sendiri. Dengan kata lain, pengendalian diri kita sendiri. Pengendalian dalam hal apa? Tentunya kita mengendalikan hal-hal, ya, apa yang menjadi larangan Allah kita kendalikan, ya. Kemudian apa yang menjadi perintah Allah tentunya kita amalkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak mampu menggunakan akal itu hakikatnya ngeri, ya, ngeri. Karena kalau tidak mampu menggunakan akal, ya, itu berbahaya. Ya, jangan sampai akal kita ini dikalahkan oleh nafsu kita. Ya, karena boleh jadi, ya, kalau kita hanya mengikuti nafsu dan harga diri kita akan lebih rendah dari manusia itu sendiri. Harga diri kita bahkan lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak mampu menggunakan akalnya berbahaya. Ya. Kenapa berbahaya? Itu tadi, karena harga dirinya akan jatuh. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga hati kita, karena dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau darah tersebut ya itu baik, maka akan baik ya perilaku kehidupan kita. Tapi kalau segumpal darah itu kurang baik ataupun kotor, maka akan kotorlah perilaku kehidupan kita. Segumpal darah yang dimaksud adalah hati ya. Insyaallah kalau hati kita bersih ya, insyaallah ya pikiran kita juga akan cerdas, akan pandai ya, akan terbuka kepada hal-hal yang positif. Berbeda dengan hati kita kalau kotor ya. Sekali kita berbuat tidak baik ya, hati kita akan ada nokta hitam ya. Nah, kalau kebiasaan terus berbuat tidak baik, lama-lama penuh nokta hitam tersebut, hati kita akan tertutup ya, kotor ya. Tapi kalau ketika kita bersih, insya Allah ya jauh dari dusta ya. Dan juga insya Allah pikiran akan menjadi cerdas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini bulan Ramadan ya. Nah, kalau kita bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, maghfirah ya, dan penuh hidayah ya, serta penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman ya, berpuasalah kamu sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, ataupun telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, agar kamu semua menjadi orang yang takwa ya. Biasanya kalau orang sedang berpuasa itu sebagian besar ya lapar, namanya puasa, nggak makan nggak minum ya lapar ya. Biasanya posisi lapar itu adalah sumber hikmah ya. Maksudnya hati kita itu sensitif akan hal-hal yang baik ya. Berbeda dengan kalau yang tidak puasa ya. Kalau tidak puasa insya Allah ya mungkin rasa laparnya tidak ada ya, kenyang dia. Nah, kalau orang yang terlalu kenyang itu hakikatnya juga jauh dari hikmah ya, jauh dari hikmah. Nah, untuk itu ya kita sama-sama ya dengan tawadu ya, kita niati puasa kita ini mudah-mudahan ya apa yang menjadi tujuan dari ayat Al-Quran tersebut ya, supaya menjadi orang yang takwa, yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini setelah akhir daripada puasa, tujuan daripada untuk menjadi orang yang takwa tersebut dapat tercapai. Nah, salah satu hikmah yang diperoleh dengan adanya puasa yaitu posisi lapar. Nah, kalau bisa dalam artian sehari-hari ya kita makan sih boleh, tetapi nggak boleh berlebih-lebihan. Begitu juga termasuk berbuka puasa ataupun sahur, itu juga nggak boleh berlebih-lebihan ya. Biasa saja ya,
Usahakan sepertiga daripada air, sepertiga dari makan, sepertiga daripada udara. Insya Allah, ya. Insya Allah, kalau orang yang sudah mampu mengamalkan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara, insya Allah, ya, hidupnya akan merasa tenang, ya. Dan insya Allah akan mampu menikmati bagaimana sih kelezatan daripada suatu iman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memang tidak sempurna. Ya. Manusia memang makhluk yang tidak sempurna. Tetapi manusia tetap berusaha, ya walaupun tidak sempurna, ya, berusaha untuk mendekati sempurna. Berusaha. Walaupun toh hakikatnya nggak ada manusia yang sempurna. Kelebihan kekurangan pasti ada. Ya. Pasti ada. Nah, marilah kita bertanya pada pribadi kita masing-masing. Kaitannya dengan makhluk yang mulia. Nah, siapakah makhluk yang paling mulia ini? Tentunya makhluk yang iman takwanya betul-betul, ya, sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala keterkaitan dengan makhluk yang mulia itu menandaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia, yang paling takwa di antara kalian, di antara kamu, kata Allah, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan aku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa, ya, di antara kamu. Manusia yang paling mulia juga dikatakan karena penciptaannya melebihi dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, aku ciptakan manusia ini, kata Allah, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Ya. Tentunya kalau seseorang tersebut mampu mengendalikan hawa nafsu, insya Allah menjadi orang yang mulia. Ya. Untuk itu ya kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang mulia. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus banyak mencari ilmu, dan mencari ilmu serta berusaha, ya, berusaha seoptimal mungkin, ya. Ilmu yang sudah dimiliki itu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya senang menuntut ilmu, tetapi enggan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Ya. Seolah-olah ya nggak ada pengaruhnya kalau orang punya ilmu tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik ataupun tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diibaratkan tentang ilmu agama, ya, Rasulullah mengatakan orang yang mempunyai ilmu tapi tanpa diamalkan itu sama dengan pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari manusia yang sehat tidak terlepas dari segala aktivitas. Ya. Aktivitas manusia merupakan suatu kegiatan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, supaya kita sehat, untuk mempertahankan hidup, ya, kita harus bekerja. Wajib hukumnya kita bekerja. Jadi begitulah ya. Bekerja itu hukumnya wajib. Kerja apapun ya, yang penting dalam koridor halal. Ya. Jadi ada unsur halal. Ya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Kita bekerja apapun, tetapi dengan catatan kerjaan tersebut selama dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai halal haram hantam. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita harus waspada bagaimana bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan ya jasmani rohani ya.
kalau nanti perolehan daripada kerja kita ini kurang pas, ya, pola pikir kita juga kurang pas. Ya. Bahkan pola pikir orang yang makan hasil dari pekerjaan yang tidak baik, ya, pola pikirnya juga akan berpikir kepada hal-hal yang kurang baik. Karena jiwa raga kita seolah-olah ya, dikasih makan yang kurang baik. Jadi hendaknya kerja tersebut juga yang baik, ya, yang halal. Kalaupun dagang juga yang dagang yang baik. Jadi pegawai negeri pun ya harus yang baik. Jadi petani pun ya harus yang baik. Iya. Baik jadi dokter, ya, jadi guru, jadi dosen dan lain sebagainya harus jadi orang yang baik. Dengan kataan, ya, dengan kata lain harus berlaku jujur, ya, dan juga harus berlaku ikhlas, ya, dalam melaksanakan suatu aktivitas, dalam suatu pekerjaan, ya. Jangan sampai timbul saling iri, ya, saling dengki kepada sesama orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga sedikit, ya, berpikir, ya, bahwa manusia itu, ya, berdiri dari jiwa dan raga, ya, ataupun fisik dan psikis, ya, kejiwaan. Mari kita jaga, ya, jiwa dan raga kita ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang akal pikirannya masih selalu menuruti hawa nafsu, ya, tak mungkin ia dapat merasakan sebagai makhluk yang mulia. Kalau kita dikatakan tadi musuh yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu, selama kita hanya mengikuti hawa nafsu, maka kita akan diperbudak oleh nafsu itu sendiri. Ya, akal kita akan kalah. Ya. Bagaimana caranya? Tentunya nafsu itu harus kita kalahkan dengan akal. Ya. Harus kita kalahkan dengan akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa ataupun roh, ya, ataupun nyawa, ya, yang tak pernah berzikir atau mengingat Sang Pencipta, ya, dia dalam sikapi hidup dan kehidupan ini tak akan merasa tenang, ya, tak akan merasa bahagia jiwanya, ya. Karena kalau kita bicara tentang ketenangan jiwa, itu hanya ada pada manusia yang selalu berzikir jiwanya, ya. Dalam arti zikir ini tentunya berbagai hal. Misalnya zikir yang utama adalah melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya, ya. Yang jelas zikir itu mengingat Allah. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah, insya Allah, ya, hati kita akan menjadi tenang. Bukan hanya hati saja, tetapi jiwa raga kita insya Allah akan merasa tenang, ya, tenang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati sanubari manusia akan merasa tersiksa jika suara hati selalu bertentangan dengan laku perbuatan kita, ya. Dengan demikian, ya, yang bersangkutan tak akan menjadi makhluk yang mulia kecuali mereka bertobat. Jadi dalam hati kita ini selalu kontradiksi. Satu sisi ngajak kepada yang baik, satu sisi lain mengajak kepada yang tidak baik. Ajakan yang baik adalah tentunya dari bisikan malaikat. Sedangkan ajakan yang tidak baik tentunya
ya sebangsa jin, setan, iblis dan sebangsanya. Ya. Nah, selama manusia itu mengikuti pengaruh jin, setan, iblis, ya, insya Allah ya kemuliaan sulit untuk diperoleh, kebahagiaan sulit untuk diperoleh. Bisa saja bahagia, tetapi dengan cara bertaubat. Ya, harus bertaubat. Bahkan kita harus meneladani ya sikap ataupun perilaku Rasulullah SAW. Karena sikap hidup manusia yang paling baik adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini perlu kita contoh, yaitu keteladanan daripada Rasulullah SAW. Insya Allah pada diri Rasulullah adalah terdapat suri keteladanan yang perlu, bahkan wajib untuk kita ikuti. Nah, keteladanan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ini sebenarnya banyak sekali. Di sini akan saya sampaikan beberapa hal. Misalnya Rasulullah mengerjakan sholat wajib ya itu di masjid. Ya, apa salahnya ya kalau Rasulullah mengajarkan seperti itu, ya kita contoh. Rasulullah amalkan ibadah sholat duha. Apa salahnya ya kita juga amalkan ibadah sholat duha. Kemudian Rasulullah amalkan sholat tahajud ya. Ya mari kita sama-sama amalkan ibadah sholat tahajud ya. Karena itu juga merupakan perintah daripada Al-Quran ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya asa karubuka maqama mahmuda ya. Katakan di dalam Al-Quran ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa karubuka maqama mahmuda. Pada malam hari hendaklah engkau sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Walaupun Rasulullah SAW amalkan ibadah sholat tahajud ya mari kita sama-sama untuk bisa mengamalkan juga sholat tahajud. Rajin membaca Al-Quran misalnya Rasulullah SAW, ya kita juga ikuti rajin membaca Al-Quran, karena sumber segala hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Al-Quran mengajarkan ya di dalam perilaku hidup dan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kita hobi untuk membaca Al-Quran, insya Allah Rasulullah pun juga hobi membaca Al-Quran. Bahkan kaitannya dengan kepribadian Rasulullah ya, pribadi Rasulullah itu adalah pribadi Al-Quran ya. Jadi kita juga contoh kalau bisa ya pribadi kita itu juga pribadi Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa punya pribadi seperti Rasulullah ya. Tentunya kita nggak ada bosan-bosannya ya. Menuntut ilmu. Kita hadiri majelis-majelis taklim, kita banyak baca-baca buku ya. Kita banyak tanya kepada orang yang ahlinya ya. Dan juga kita harus hadiri kajian-kajian ilmu pengetahuan agama yang diadakan di masjid ataupun di mushola ataupun di pondok-pondok pesantren ya. Banyak-banyak silaturahmi kepada para ustadz maupun kepada para kiai ya. Insyaallah dengan banyak-banyak silaturahmi kita juga akan sedikit banyak ya menambah ilmu pengetahuan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Rasulullah SAW ya, bersedekah setiap harinya ya. Entah seberapa, yang jelas Rasulullah SAW ya, dermawan ya, senang sekali bersedekah ya. Mengajarkan kepada kita kalaupun toh kita memiliki sesuatu ya hendaknya kita banyak-banyak ya bersedekah.
Karena walaupun bagaimana sebagian harta yang kita miliki adalah ada haknya bagi kaum miskin ataupun kaum duafa. Ya harus kita keluarkan. Ya. Lebih dari itu juga Rasulullah SAW menjaga posisi wudunya. Ya. Jadi wudunya Rasulullah SAW dijaga. Ya, kita juga bisa sih kalau hanya mengikuti supaya kita bisa menjaga wudu, insya Allah ya. Yang penting ada upaya. Ya, insya Allah kita juga berusaha untuk hal yang demikian. Kemudian Rasulullah pun ya berzikir di setiap saat. Jadi tidak ada yang namanya waktu luang bagi Rasulullah SAW. Waktunya selalu diupayakan ya, untuk aktivitas. Ya. Jadi 24 jam bagi Rasulullah SAW itu dilaksanakan full untuk ibadah. Ya. Jadi kita juga berusaha ya gimana caranya waktu 24 jam ya. Itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf ya. Kalaupun toh ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman, kekuatan lahir, kekuatan batin ya, untuk bisa amalkan agama secara baik dan benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.